teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Psikologi Sosial Terapan akan membawakan materi tentang psikologi sosial dan aplikasinya dalam bidang budaya. Nah, sebelum itu, yuk kita intip teman-teman dari kelompok 5. Pertama ada Nurul Aimana Marsuki dengan NIM 2007-01-5030 selaku moderator dari kelompok 5. Ada Saudari Mutiara dengan NIM 2007-01-5006. Ada Saudari Ersyanda Nurul Afiani dengan NIM 2007-01-5054. Andi Aisyah Hidayat Triana Bakti dengan NIM 2007-01-501020. Kurnia Ramadhani dengan NIM 2007-01-5070. Nur Adelia Sariati Wahyu Ningru 2007-01-502034. Dan yang terakhir adalah Mutia Fadila Muhaimin dengan NIM 2007-01-501092. Nah, untuk itu yuk kita simak penjelasannya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersanda Nurul Alfiani, dengan NIM 2007-01-500054. Nah, saya merupakan salah satu mahasiswa psikologi di Universitas Negeri Makassar, angkatan 20. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi psikologi lintas budaya. Nah, psikologi lintas budaya adalah salah satu cabang dari ilmu psikologi yang menaruh perhatian dengan mempelajari orang-orang dengan berbagai budaya berbeda. Nah, dengan kata lain, psikologi lintas budaya itu tidak hanya mempelajari latar belakang keberagaman budaya yang berbeda dalam memaknai hal psikologi. Nah, dalam arti yang luas, psikologi lintas budaya itu terkait dengan pemahaman apakah kebenaran dan prinsip-prinsip psikologi itu bersifat universal. Nah, kemudian menurut Segal, Dyson, dan Purtinga, psikologi lintas budaya itu adalah kajian ilmiah mengenai perilaku manusia dan penyebarannya. Nah, sekaligus memperhitungkan cara perilaku itu dibentuk dan dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial budaya. Nah, definisi tersebut itu mengarahkan perhatian pada dua hal pokok, yaitu keberagaman perilaku manusia di dunia dan kaitan antara perilaku individu dengan konteks budaya tempat perilaku tersebut terjadi. Nah, definisi ini tuh relatif sederhana. Nah, beberapa definisi lain itu mengungkapkan beberapa segi baru yang menekankan beberapa kompleksitas di antaranya yaitu next slide. Nah, definisi yang pertama yaitu mengatakan bahwa riset budaya dalam psikologi adalah perbandingan sistematis dan eksplisit antara ubahan-ubahan psikologis di bawah kondisi-kondisi perbedaan budaya dengan maksud menghapuskan anteseden dan proses-proses yang merantai kemunculan perbedaan perilaku. Definisi tersebut dicetuskan oleh Eckenberger pada tahun 1972. Nah, definisi selanjutnya yaitu psikologi lintas budaya mencakup kajian suatu pokok persoalan yang bersumber dari dua budaya atau lebih dengan menggunakan metode pengukuran yang ekuivalen untuk menentukan batas-batas yang dapat dijadikan pijakan teori psikologi umum dan jenis modifikasi teori yang diperlukan agar menjadi universal. Nah, definisi tersebut diambil dari Triandis, Malpass, dan Davidson pada tahun 1972. Definisi ketiga yaitu psikologi lintas budaya adalah kajian empirik mengenai anggota berbagai kelompok budaya yang telah memiliki perbedaan pengalaman yang dapat membawa ke arah perbedaan perilaku yang dapat diramalkan dan signifikan. Nah, dalam sebagian besar kajian, kelompok-kelompok yang dikaji biasa berbicara dengan bahasa yang berbeda di bawah pemerintahan unit-unit yang berbeda. Ini diambil dari Brislin, Lohner, dan Trondike pada tahun 1973. Definisi keempat mengatakan bahwa psikologi lintas budaya itu berkutat dengan kajian sistematik mengenai perilaku dan pengalaman sebagaimana pengalaman itu terjadi dalam budaya yang berbeda, yang dipengaruhi budaya atau mengakibatkan perubahan-perubahan dalam budaya bersangkutan. Nah, ini diambil dari Triandis pada tahun 1980.
Nah, pada definisi-definisi tersebut yang saya sebutkan, istilah budaya itu seringkali muncul. Selama ini, definisi budaya itu adalah pandangan hidup sekelompok orang. Selain fokus umumnya tentang budaya, setiap definisi itu secara khusus lebih menitikberatkan ciri tertentu dan sengaja untuk menonjolkan agar bisa benar-benar dipertimbangkan. Nah, pertama, gagasan kunci yang ditonjolkan adalah cara mengenali hubungan sebab akibat antar budaya dan perilaku. Nah, yang kemudian definisi kedua itu berpusat pada peluang rampat dari pengetahuan psikologi yang dianut. Nah, definisi ketiga itu lebih menitikberatkan ke pengenalan berbagai jenis pengalaman budaya yang memungkinkan menjadi faktor pemacu keberagaman perilaku manusia. Sedangkan untuk definisi keempat itu mengedepankan persoalan perubahan budaya dan hubungan dengan perilaku individual. Nah, dalam definisi tersebut itu hanya sedikit perhatian pada minat-minat lain. Nah, misalnya psikologi lintas budaya tidak hanya berkutat dengan keragaman, tetapi juga keseragaman. Nah, apa yang secara psikologi dapat dianggap sebagai suatu yang umum atau universal pada spesies manusia. Nah, lebih dari itu, terdapat jenis ubahan kontekstual lain. Nah, ubahan tersebut itu mencakup ubahan biologis seperti nutrisi, faktor bawaan, genetik, proses hormonal yang mungkin bervariasi berdasarkan kelompok dan budaya mereka, serta ubahan ekologis yang memandang populasi manusia itu berada dalam sebuah proses menyesuaikan diri dengan lingkungan alam. Nah, dengan menekankan faktor seperti efektivitas ekonomi dan kepadatan populasi. Nah, selain itu, dalam definisi-definisi tersebut yang saya sebutkan, itu tidak tercakup istilah lintas bangsa. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh Frida dan Jahoda, meski metode-metode lintas bangsa sama dengan metode yang ditempuh oleh psikologi lintas budaya, istilah ini tuh lebih merujuk kepada kajian yang diterapkan pada dua populasi yang erat kaitannya secara budaya. Nah, seperti contohnya perbandingan antara populasi Skotlandia, Irlandia, atau Prancis Spanyol yang biasa hidup berdekatan satu sama lain. Nah, meski kajian ini biasa disisihkan dalam bidang psikologi lintas budaya berdasarkan kesepakatan bersama, jenis kajian lain itu semakin penting. Nah, hal ini merupakan kajian berbagai kelompok budaya pada kesatuan bangsa tunggal. Nah, pertanggungjawaban itu memasukkan psikologi etnik dalam psikologi lintas budaya yang mungkin ditopang oleh kenyataan bahwa beberapa kelompok yang dianggap mewakili budaya asli agak menampakkan kenyataan yang berbeda. Nah, contohnya seperti penduduk Indian asli, kulit hitam, dan orang-orang Hispanik di wilayah Karibia. Nah, sedangkan pendekatan lain itu mengutamakan perbedaan budaya berdasarkan generasi sebelum dan sesudah migrasi. Nah, fokus istimewa dalam psikologi lintas budaya itu ini mencerminkan pada kajian yang menyoroti perubahan-perubahan perilaku sebagai akibat dari kontak antar budaya. Nah, jadi, kesimpulan dari kajian definisi psikologi lintas budaya ini adalah bahwa psikologi lintas budaya itu merupakan kajian mengenai persamaan dan perbedaan dalam fungsi individu secara psikologis dalam bentuk budaya dan kelompok etnik. Nah, mengenai hubungan-hubungan di antara ubahan psikologis dan sosiobudaya, ekologis dan ubahan biologis, serta mengenai perubahan-perubahan yang berlangsung dalam ubahan-ubahan tersebut. Nah, Tridayakisni dan kawan-kawan menjelaskan definisi psikologi lintas budaya itu adalah ilmu yang mempelajari perilaku individu manusia dalam konteks lintas budaya. Nah, suatu kajian ilmiah mengenai perilaku manusia dan penyebarannya sekaligus memperhitungkan cara perilaku itu dibentuk dan dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial dan budaya. Nah, kemudian dalam mendefinisikan psikologi lintas budaya itu kita juga perlu memahami pengertian budaya yang ditinjau dari sudut pandangnya psikologi. Nah, karena sampai saat ini itu pengertian budaya masih saja menjadi perdebatan di kalangan praktisi terutama dalam batasan dan ruang lingkupnya. Nah, dalam kajian psikologi yang benar-benar menggambarkan sisi psikologinya, yaitu yang mempelajari tentang individu manusia. Nah,
merupakan definisi yang dikemukakan oleh Matsumoto yang merupakan bahwa culture is a set of attitudes, values, belief, and behavior shared by group of people, but different for each individual, communicate from one generation to the next. Nah, artinya itu budaya menurut definisi Matsumoto itu adalah seperangkat sikap, nilai, keyakinan, dan perilaku yang dimiliki oleh sekelompok orang, namun demikian ada derajat perbedaan antara setiap individu dan dikomunikasikan dari generasi ke generasi berikutnya. Nah, definisi ini tuh dapat menjawab semua perdebatan, di mana budaya itu diartikan sebagai gagasan yang dalam hal tersebut itu muncul sebagai perilaku maupun ide seperti nilai-nilai dan keyakinan, sekaligus sebagai material di mana budaya sebagai produk maupun sesuatu yang hidup yang menjadi panduan bagi individu anggota kelompok. Nah, selain itu, definisi tersebut juga itu menggambarkan bahwa budaya adalah suatu konstruk sosial sekaligus konstruk individu. Nah, ada dua hal yang ditekankan dalam definisi tersebut, yaitu yang pertama penyebaran kepemilikan dari aspek-aspek kehidupan dan perilaku. Dan yang kedua yaitu adanya hal-hal yang dibagikan kepemilikannya. Nah, yang pertama itu adanya pembagian yang menegaskan adanya derajat kepemilikan individu, kepemilikan bersama dari individu-individu. Nah, yang menjadi anggota kelompok dalam meyakini dan memegang nilai, sikap, kepercayaan, norma, atau perilaku yang sama. Nah, kepemilikan bersama atas hal-hal yang fisik dan psikologis. Nah, yang kedua yaitu mengenai apa yang dibagi. Nah, merupakan penekanan yang khas dari definisi Matsumoto tersebut. Nah, apa yang dibagi dalam definisi tersebut itu secara jelas menerangkan bahwa bukanlah sekedar atribut fisik atau hal-hal yang observable. Yang dibagi itu bukanlah perlengkapan atau arsitektur rumah ataupun objek material lainnya. Yang dibagi itu bukanlah kesamaan atribut fisik semacam warna kulit, morfologi wajah, dan sebagainya. Nah, yang dibagi itu juga bukanlah kebangsaan atau wilayah hidup semacam area, wilayah, atau region tertentu. Lebih dari itu, yang dibagi merupakan ide, sikap, nilai, dan keyakinan isi kepercayaan dari setiap individu yang hidup di budaya tersebut. Nah, lebih lanjut lagi, tidak hanya ide-ide yang ada di kepala, melainkan juga kesadaran bersama akan suatu budaya. Nah, kemudian menurut Sujipto yang dikatakan bahwa budaya jika ada dua elemen, yaitu yang pertama ada elemen structural stability dalam kelompok yang tidak hanya di-share tetapi juga merupakan sesuatu yang stabil dan mendalam. Dan yang kedua yaitu ada proses polanya atau terintegrasinya elemen-elemen itu ke dalam paradigma atau gestalt yang lebih besar yang terbentuk ke dalam sebuah lapisan kejiwaan yang lebih mendalam di antara kelompok-kelompok tersebut. Oke, dari definisi yang saya sebutkan tadi, bahwa itu budaya tidak hanya berakar pada biologis ataupun ras. Nah, dua orang yang berasal dari ras yang sama itu mungkin saja memiliki kesamaan nilai dan perilaku atau singkatnya itu kesamaan budaya. Namun demikian, sangat mungkin pula memiliki tingkat derajat keyakinan yang berbeda akan nilai tersebut, bahkan sama sekali tidak memiliki kesamaan. Nah, dua orang dari keturunan ras yang sama, namun hidup di lingkungan yang berbeda, sangat mungkin beradaptasi dengan budaya yang berbeda. Nah, seorang yang tinggal dalam suatu budaya yang bukan asli rasnya lebih mungkin menginternalisasi nilai hingga berperilaku sebagaimana budaya di mana ia tinggal dan bukan budaya dari ras aslinya. Nah, seorang etnis Cina belum tentu juga memegang tradisi Cina terlebih bila ia sudah lahir dan hidup di luar komunitas Cina misalnya. Nah, budaya juga bukanlah kebangsaan atau keberadaan di wilayah region tertentu. Nah, seseorang yang tinggal pada wilayah tertentu juga tidak selalu menginternalisasi nilai-nilai budaya setempat. Boleh jadi individu tersebut itu tanpa disadari berperilaku sebagaimana khas budaya yang ia tinggali. Namun, tidak mutlak adanya kepatuhan terhadap nilai-nilai setempat.
Nah, seorang yang tinggal di daerah Jawa tidak selalu meyakini atau mematuhi budaya Jawa, sekalipun ia orang Jawa. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kenyataan bahwa budaya itu tidaklah identik dengan suatu wilayah atau region tertentu. Nah, dalam suatu kelompok budaya ada variasi derajat dalam internalisasi budaya oleh setiap individu anggota kelompok, mulai dari 100% atau khas representasi budaya tersebut atau sangat patuh kepada nilai-nilai budayanya, atau 0% atau sama sekali tidak meyakini apa yang menjadi nilai budaya setempat atau memiliki budaya sendiri yang entah menginternalisasi dari mana. Nah, tidak setiap orang Jawa memiliki pemahaman dan kepatuhan yang sama mengenai budaya Jawa. Nah, tidak semua anak etnis Jawa bias terhadap untuk berbahasa Jawa, terlebih bahasa Jawa yang halus. Nah, dalam kesehariannya. Sebaliknya, yang terpenting dari apa yang disebut budaya adalah penghayatan, adanya kepemilikan bersama atas hal-hal yang dimiliki bersama. Nah, sebagai contoh, dapat disebut bahwa budaya Jawa karena adanya seperangkap nilai, sikap, keyakinan, dan perilaku yang merupakan khas dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang yang karena kesamaan tersebut menyebut dirinya seorang yang Jawa, terlepas dari ras maupun wilayah yang ia tinggali. Nah, ketika tidak ada lagi sekelompok orang yang menyebut dirinya orang Jawa yang menginternalisasi dan membagi kepemilikan atas seperangkat sikap, nilai, keyakinan, dan perilaku yang merupakan khas dari mereka, maka tidak ada lagi yang disebut dengan budaya Jawa. Nah, sebaliknya, sepanjang masih ada sekelompok orang yang terlepas dari asal ras dan wilayahnya, yang menyebut dirinya orang Jawa, yang menginternalisasi dan membagi kepemilikan atas seperangkat sikap, nilai, keyakinan, dan perilaku yang merupakan khas dari mereka, yaitu orang Jawa, maka budaya Jawa akan tetap ada. Nah, melalui definisi tersebut, itu psikologi lintas budaya nantinya akan terus berkembang, bahkan bila mana menjangkau sub-sub budaya yang sekarang banyak berkembang seiring semakin sulitnya menentukan ras akibat perkawinan campuran, dan di sisi lain, semakin mengglobalnya budaya populer yang semakin mengikis budaya tradisional. Nah, sangat mungkin ke depannya nantinya psikologi lintas budaya akan melakukan perbandingan antar nilai pada subbudaya. Nah, seperti Pang dan budaya Haraju. Nah, bukan lagi budaya Minang dengan Madura misalnya. Definisi dari Matsumoto tadi itu sangat erat kaitannya dengan psikologi, di mana menjelaskan bahwa yang pertama, keberadaan budaya sebagai faktor pemberi pengaruh yang sifatnya eksternal terhadap individu, dan yang kedua itu keberadaan budaya sebagai bagian dari individu. Nah, persyaratan ini akan memberi panduan bagaimana penelitian psikologi lintas budaya dapat dilakukan. Nah, kedua, melakukan analisa bagaimana perilaku individu dengan segala dimensinya, termasuk budaya sebagai bagian internal dirinya. Melalui dua arah pendekatan ini, gambaran menyeluruh tentang individu dengan perilaku dan budayanya itu juga dapat dirangkai utuh. Sekian penjelasan dari saya Ersana Nur Alfiani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah psikologi sosial dalam budaya. Istilah budaya Inggris mulai digunakan selama zaman eksplorasi dan kolonisasi pada abad ke-15. Ketika banyak di negara Eropa Barat mulai mengirim penjajah ke seluruh dunia untuk mencari sumber kekayaan baru. Pada abad ke-19, orang Eropa kelas atas menggunakan istilah budaya untuk merujuk pada selera pelatihan intelektual dan tingkah laku yang terkait dengan kelas atas. Mulai dari tahun 1960-an, mahasiswa budaya mengalihkan perhatian mereka dari logika universal yang mendasari perkembangan budaya manusia, terinspirasi oleh karya antropolog Amerika Clifford Geertz dan lain-lain. Peneliti mengalihkan minat mereka ke analisis etnografi tentang cara kelompok manusia menetapkan tujuan tertentu, makna objek, perilaku, dan emosi. Beberapa psikolog telah mengadopsi pendekatan fungsional terhadap budaya. Penelitian mereka telah menggambarkan bagaimana budaya dapat melayani fungsi evolusioner, kognitif, dan sosial yang penting. Psikolog lain telah berfokus pada bagaimana budaya memberikan kerangka acuan bersama untuk memahami realitas.
Ruang lingkup psikologi sosial. Feldman dalam Reaksini dan Hudaina 2003 menekankan bahwa psikologi sosial memiliki lingkup yang luas, seperti yang diuraikan pada tabel berikut. Kategori pertama itu mengenai proses individual. Topik yang pertama itu mengenai prestasi dan performance tugas. Contoh pertanyaannya yang khususnya dalam topik tersebut yaitu faktor-faktor apa yang menentukan prestasi dan motivasi terkait performance sekolah. Nah, topik yang kedua itu mengenai sikap dan perubahan sikap. Contoh pertanyaannya, apakah ada hubungan antara sikap politik dan tingkah laku dalam pemungutan suara? Nah, topik yang ketiga itu mengenai atribusi. Contoh pertanyaannya, faktor-faktor apa yang mendorong individu melakukan atribusi terhadap tingkah laku individu lain? Topik yang keempat itu mengenai proses kognitif. Contoh pertanyaannya itu mengenai bagaimana individu menggolongkan dan mengkategorikan karakteristik kepribadian orang lain. Nah, topik yang kelima itu mengenai disonansi. Contoh pertanyaannya, ketika individu dibuat untuk bertindak yang bertentangan dengan apa yang dia percayai, apakah sikap individu tersebut berubah? Nah, topik yang keenam itu mengenai persepsi sosial. Contoh pertanyaan itu mengenai bagaimana individu menggabungkan sifat kepribadian individu lain untuk membentuk sebuah kesan secara keseluruhan tentang individu tersebut. Nah, topik yang ketujuh itu mengenai perkembangan sosial dan kepribadian. Contoh pertanyaannya itu mengenai faktor-faktor apakah pada masa kecil yang bisa menjadi prediktor dalam masa dewasa. Topik yang ke-8 itu mengenai stres, emosi, dan arousal atau kebangkitan. Contoh pertanyaannya itu mengenai apakah faktor-faktor yang kebangkitan nafsu atau gairah seksual. Nah, kategori kedua itu mengenai proses interpersonal. Topik yang pertama itu mengenai agresi. Contoh pertanyaannya, apakah tayangan kekerasan di televisi bisa meningkatkan agresi? Nah, topik yang kedua itu mengenai daya tarik dan afiliasi. Contoh pertanyaannya, bagaimana daya tarik fisik seseorang mempengaruhi cara perlakuan orang lain terhadap dirinya. Nah, topik yang ketiga itu mengenai bargaining atau tawar-menawar dan koalisi. Contoh pertanyaannya mengenai strategi penawaran apakah yang baik untuk menjual mobil bekas. Nah, topik yang keempat itu mengenai konformitas dan kepatuhan atau compliance. Contoh pertanyaannya, mengapa individu konform dengan pendapat orang lain? Topik yang kelima itu mengenai persamaan, keadilan, dan pertukaran sosial. Contoh pertanyaannya itu mengenai pengadilan adil apakah yang diperhatikan individu. Topik yang keenam itu mengenai pertolongan atau helping. Contoh pertanyaannya situasi darurat seperti apakah penonton atau bystander ikut terlibat menolong. Topik yang ketujuh itu mengenai komunikasi nonverbal. Contoh pertanyaannya, apakah individu lain bisa menebak emosi orang lain secara akurat melalui tingkah laku nonverbal. Nah, topik yang ke-8 itu mengenai peranan dan perbedaan seks atau jenis kelamin. Contoh pertanyaannya, apakah wanita lebih konform dibandingkan laki-laki? Nah, topik yang ke-9 itu mengenai pengaruh sosial. Contoh pertanyaannya, bagaimana minoritas mampu mempengaruhi mayoritas dalam suatu kelompok? Topik yang ke-10 itu mengenai interaksi sosial. Contoh pertanyaannya, mengapa individu menyukai kehadiran orang lain saat dia sedang bingung atau gelisah? Nah, kategori yang terakhir itu mengenai proses kelompok. Topik pertama itu mengenai riset cross-kultural atau lintas budaya. Contoh pertanyaannya itu mengenai apakah orang Jepang memiliki sistem manajemen yang lebih unggul. Nah, topik yang kedua itu mengenai crowding dan jarak interpersonal. Contoh pertanyaannya, mengapa performance individu menurun ketika berada dalam suatu situasi ramai? Topik yang ketiga itu mengenai psikologi lingkungan dan kependudukan. Contoh pertanyaannya, bagaimana gedung yang terbaik didesain untuk meningkatkan kepuasan konsumen? Nah, topik yang keempat mengenai proses kelompok. Contoh pertanyaannya, apakah keputusan yang dibuat kelompok lebih baik daripada keputusan yang dibuat oleh individu? Nah, topik yang terakhir itu mengenai isu etnis dan rasial. Contoh pertanyaannya, apakah pembauran bisa mengurangi prasangka sosial? Vaughan dan Hogg dalam Sarwono dan Mainarno 2009 terdapat sedikitnya 4 tingkatan analisis dalam psikologi sosial sebagai berikut. Yang pertama itu intrapersonal, merupakan proses psikologis yang terjadi di dalam diri individu dalam proses pengorganisasian pengalaman dan lingkungan sosialnya. Hal ini bisa dilihat dalam penelitian tentang keseimbangan kognitif atau cognitive balance dan skema kognitif. Nah, yang kedua itu mengenai interpersonal dan situasional, merupakan tingkatan analisis pada interaksi antar individu dalam situasi tertentu. Dengan fokus penelitiannya adalah
satu situasi dan kondisi yang terjadi pada masing-masing individu. Penelitian tentang hal ini adalah atribusi dan penggunaan matriks permainan. Yang ketiga itu mengenai posisional analisis terhadap interaksi antar individu dalam situasi tertentu. Dengan memperhatikan peran dari posisi sosial yang ada atau seperti status, identitas. Penelitian tentang hal ini bisa dilihat pada penelitian yang bertema kekuasaan atau power dan identitas sosial. Nah, yang keempat itu mengenai ideologis, merupakan analisis terhadap interaksi antar individu yang mempertimbangkan keyakinan sosial dan hubungan sosial antar kelompok. Hal ini bisa dilihat pada persoalan tentang representasi sosial, identitas sosial, pengaruh kelompok minoritas, serta peran kebudayaan dan norma. Secara menurut Mehener dan Delameter dalam Dayaksini dan Hudaina 2003, terdapat 4 fokus utama dalam psikologi sosial sebagai berikut. Yang pertama itu pengaruh individu terhadap individu lain. Nah, yang kedua itu mengenai pengaruh kelompok terhadap individu anggotanya. Dan yang ketiga itu mengenai pengaruh individu anggota kelompok terhadap kelompoknya sendiri. Dan yang terakhir itu mengenai pengaruh satu kelompok terhadap kelompok lainnya. Selanjutnya penerapannya. Budaya lahir karena adanya sekelompok individu yang memiliki keyakinan dan kesamaan mengenai kebiasaan yang sudah ada. Nah, melalui psikologi sosial, individu mampu mengenal budaya-budaya yang ada di kehidupannya. Perbedaan budaya akan menjadi sebuah variasi yang dianggap menjadi sesuatu yang menarik untuk selalu dikaji. Contoh-contoh penerapannya yaitu ada dalam bahasa, logat bahasa, pengetahuan, agama, kesenian, pergaulan, dan aktivitas fisik. Yang pertama, bahasa. Pengaruh budaya bagi perilaku manusia di sekitarnya akan terasa pada bahasa sehari-hari. Bahasa digunakan untuk berkomunikasi antar manusia satu dengan yang lainnya. Nah, apabila satu lingkungan memiliki bahasa keseharian, otomatis siapapun pendatang mau tidak mau bisa memahami bahasa tersebut. Kemudian pada logat bahasa, contoh perubahan perilaku manusia dalam aspek budaya yaitu logat bahasanya. Bahasa dalam setiap daerah di Indonesia berbeda satu sama lain. Ada logat yang terdengar keras dan ada logat yang terdengar lembut. Kemudian dalam pengetahuan juga memiliki pengaruh penting dalam budaya. Contoh budaya Sunda mempunyai pengaruh yang berbeda dari budaya dari pengetahuan Bali. Nah, setiap pengetahuan yang dibawa dari daerah masing-masing memiliki pola terapan yang berbeda satu sama lainnya. Baik, selanjutnya yaitu agama. Perubahan perilaku manusia dalam aspek budaya juga dapat mempengaruhi sebuah agama. Dari zaman nenek moyang, agama yang pertama kali dianut oleh masyarakat Indonesia adalah Hindu-Buddha. Sejak agama Islam disebarkan di tanah air, maka ada beberapa budaya Hindu-Buddha yang masih dipakai sampai saat ini, seperti cara syukur kepada bumi, syukuran panen, kebiasaan sesaji, dan masih banyak lainnya. Percampuran antara agama Hindu-Buddha dan Islam menjadi satu kesatuan. Bahkan sampai saat ini masih dijaga dan tetap dilestarikan. Baik, selanjutnya yaitu kesenian. Jelas yang namanya seni pasti bermuara kepada budaya. Kesenian merupakan satu kesatuan dari budaya. Banyak pengaruh seni yang dihasilkan dari satu budaya. Contoh, kesenian Jaipo yang dihasilkan dari budaya Tanah Sunda akan berbeda kesenian yang dihasilkan dari budaya Sumatera dan Jawa Tengah. Budaya Sumatera kental akan budaya Melayu dan Jawa Tengah dikenal dengan kesenian keroncong, wayang, dan masih banyak lagi. Baik, selanjutnya yaitu pergaulan dan aktivitas sosial. Budaya yang mengalir dalam suatu lingkungan juga bisa mempengaruhi tingkat pergaulan di masyarakat sekitarnya. Aktivitas sosial juga menjadi pengaruh seperti kegiatan poskamling, karang taruna, pertemuan warga, dan kegiatan adat lain dalam satu daerah.
contohnya kebiasaan yang masih terjaga sampai saat ini di lingkungan pedesaan, yaitu siskamling. Bagi lingkungan perkotaan, hal ini tentu sudah digantikan dengan namanya security atau keamanan kompleks. Baik itu kegiatan yang bersifat tradisional maupun yang modern, tentu dipengaruhi dari budaya masing-masing di suatu lingkungan.